Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan pengenalan awal dari aplikasi animasi, yaitu yang bernama adalah Adobe Animate CC 2019. Eh, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang bergabung atau siswa-siswi saya, itu silakan kalian klik tombol subscribe-nya supaya bisa mendukung kemajuan channel ini. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah mengkliknya. Nah, langsung saja kita jelaskan seperti apa konsep awal dari Adobe Animate CC 2019. Mari kita simak. Saat pertama kali kalian membuka Adobe Animate, tampilan awalannya seperti ini. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu secara singkat sejarah munculnya Adobe Animate. Sebelum mengenal Adobe Animate, aplikasi animasi ini dulu dikembangkan oleh Future Splash dan Macromedia. Saat dikembangkan oleh Macromedia, aplikasi ini dinamakan dengan Macromedia Flash. Lalu setelah Adobe System mengakuisisi aplikasi ini, maka bergantilah namanya menjadi Adobe Flash CS hingga Adobe Animate sekarang ini. Jika kalian pernah menggunakan aplikasi Macromedia Flash atau Adobe Flash, maka untuk memahami Adobe Animate pasti kalian lebih cepat menguasainya juga. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya pilih pada karakter animation yaitu Full HD. Saya klik Full HD-nya atau kita langsung create. Tapi sebelumnya saya lupa, di sini pada Adobe Animate itu menggunakan action script-nya 3.0, berbeda untuk versi yang lain. Pada Macromedia Flash itu dulu menggunakan ada action script 2.0, sedangkan kalau Adobe Flash CS itu ada pilihan yaitu action script 2.0 atau 3.0. Tapi untuk action script pada Adobe Animate itu sudah menggunakan action script 3.0. Nah, langsung saja kita create. Nah, tampilan awal pada saat kita membuka Adobe Animate itu tampilan awalannya seperti ini. Nah, di sini saya telah atur yaitu untuk tampilan timeline-nya itu biasanya pada bagian bawah, sedangkan pada bagian toolbox-nya di sini itu ada pada bagian sisi kiri. Nah, jadi bisa kalian atur juga sesuka kalian. Nah, jadi tinggal klik kiri, kalian tahan, lalu kalian tempatkan di mana posisinya. Nah, untuk tampilan awal dari Adobe Animate itu pada bagian atas, sisi atasnya ini dinamakan dengan menu bar. Nah, menu bar di sini itu berisi seperti file, edit, view, insert, modify, kemudian text, comment, control, debug, window. Nah, jadi pada bagian Windows-nya itu kalian lihat di sini ada tanda centang, itu menunjukkan tampilannya yang ada pada Adobe Animate. Nah, contohnya pada bagian tool di sini ada centang. Nanti kalau kalian seandainya bagian toolnya itu tidak muncul, berarti itu tidak atau belum dicentang. Nah, seperti ini. Jika saya centangnya itu saya hilangkan, maka bagian toolnya itu akan terhapus. Tapi bila ingin memunculkan, tinggal kalian centang. Pada bagian menu bar bagian bawah itu ada namanya timeline dan output. Nah, untuk timeline itu berisi dengan frame-frame-nya. Nah, frame di sini itu ditunjukkan dengan kotak-kotak kecil.
Nah, lalu pada frame itu ada pengaturan, di sini ada FPS, kepanjangan dari frame per second. Nah, jadi dalam 1 detik maksudnya itu ada 24 frame. Nah, jadi jika kalian lihat ini bagian atas 1S 1 detik itu tepat ditunjukkan 24 frame dalam 1 detik. Nah, jadi kalau kita klik bagian frame-nya itu kita atur menjadi misalkan 30 frame. Nah, maka akan bergeser 1 detiknya itu sebanyak 30 frame. Nah, jadi kita membuat animasinya itu nanti kalau kita dalam 1 detik itu ada sebanyak 30 frame. Nah, jadi frame di sini itu adalah satuan terkecil dalam video, sedangkan pada Adobe Animate atau Adobe Flash itu pengertian dari frame itu semacam seperti lembaran kertas. Nah, jadi kalau seandainya ada 5 frame, berarti lembaran kertas yang kita kerjakan itu ada 5 lembar. Nah, kemudian pada timeline itu ada namanya layer. Nah, di sini ada layer 1. Nah, kalau kita ingin menambahkan layer, itu bisa kalian klik pada new layer di sini. Nah, di sini ada bertambah layer 2. Nah, untuk menamakan layer itu tinggal kalian klik kiri sebanyak 2 kali, lalu kalian tinggal ketikkan misalnya layer 1 itu kita beri nama yaitu bola, tinggal kalian enter. Nah, kemudian pada bagian semacam ini mata itu berarti adalah tampilan yang diperlihatkan. Kalau seandainya kalian klik pada bagian titik ini mata, berarti pada layar bola itu tidak akan muncul. Sedangkan pada bagian semacam simbol kunci, nah di sini kalian klik, maka pada bagian layar bola ini itu tidak bisa kalian edit, artinya juga terkunci. Nah, kemudian untuk memperpanjang tampilan layar di sini itu bisa kalian klik bagian ini. Nah, itu dia akan memperlebar tampilan, nah supaya mudah kalian lihat. Tapi kalau kalian geser ke kiri, ya tampilan timeline pada timeline frame-nya ini akan semakin kecil. Nah, jadi begitulah untuk timelinenya. Sedangkan untuk outputnya itu berguna jika kalian menggunakan namanya ActionScript tadi atau bahasa programnya pada Adobe Animate. Itu jika kalian menggunakan bahasa programnya ActionScript-nya itu error, akan dimunculkan tampilannya di sini bahwa program yang kalian ketik itu salah ataupun error. Berikutnya pada bagian sisi kiri itu ada namanya panel tool. Tool di sini itu berisi bagian kumpulan-kumpulan tool. Nah, untuk fungsi masing-masing tool ini bisa saya buat nanti pada video berikutnya. Nah, jadi saya ingatkan untuk tetap klik tombol subscribe-nya supaya bisa berlangganan pada channel Rumah Animation kami. Nah, jadi pada bagian tool di sini itu bisa kalian geser untuk memperkecil dan memperlebar dari panel toolnya. Lalu pada bagian tengah atau sisi pada gambar putih ini itu dinamakan dengan state. State di sini adalah ruang kerja kita atau ruang tampilan yang akan dimunculkan saat kita membuat animasi ataupun objek. Nah, jadi di sini pada state-nya itu bisa kalian perkecil atau perbesar itu dengan cara tahan kontrol kemudian scroll ke bawah untuk memperkecil bagian tampilan state-nya supaya bisa mempermudah
kita melihat tampilan. Nah, lalu pada bagian sisi kanan itu ada namanya adalah properties. Properties di sini adalah informasi objek-objek yang ada di state. Tampilan panel properties itu secara otomatis dapat berganti-ganti dalam menampilkan informasi properties dari objek-objek yang akan dipilih. Jadi dia menyesuaikan dengan apa yang kita akan pilih pada objeknya nanti. Nah, jadi demikian secara singkatnya saya jelaskan untuk pengenalan awal dari Adobe Animate. Untuk penggunaan teknik-teknik dasar dari animasi nanti saya akan buat pada video tutorial berikutnya. Nah, jadi sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.